Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, bro. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah modul mesin cuci untuk brandnya adalah Polytron. Bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah Polytron untuk tipenya PAW9513. Sebagaimana informasi yang saya terima dari pasien saya, bahwasanya untuk modul mesin cuci Polytron ini mati total. Bagaimana solusi perbaikannya? Simak videonya hingga akhir dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini coba kita lakukan pengecekan secara fisik terlebih dahulu. Ini adalah board displaynya. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya ini adalah board power supply-nya. Selanjutnya untuk mengetahui detail kerusakannya, mari kita coba hidupkan untuk modul mesin cuci Polytron ini. Di sini kita kasih input AC 220. Nah, seperti ini. Selanjutnya coba kita colokkan dan kita tekan tombol powernya. Nah, nampaknya untuk modul mesin cuci Polytron ini saya sudah tekan untuk tombol powernya, tapi memang modul mesin cuci Polytron ini tidak memberikan respon. Selanjutnya coba kita lakukan pengecekan tegangan. Untuk poin pertama kita lakukan pengecekan tegangan, bahwasanya 220 AC itu sudah masuk di sini. Nampaknya untuk 220 AC sudah masuk ya teman-teman, tapi memang untuk modul mesin cuci Polytron ini belum bisa start. Untuk kasus mati total, tentunya kita harus fokus di area blok power supply-nya dan coba kita cek untuk power supply-nya. Lanjut. Dan ini adalah board power supply-nya. Selanjutnya seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini kita pelajari terlebih dahulu bagaimana skema dan cara kerja dari power supply untuk mesin cuci Polytron untuk tipe ini. Dari semua komponen di sini bisa teman-teman lihat, ini adalah trafonya, dan trafo ini berfungsi untuk menurunkan tegangan dari 220 AC menjadi tegangan-tegangan kecil yang disuplai ke area kontrol untuk modul mesin cuci ini. Sekaligus untuk trafo ini adalah pemisah antara area primer dan area sekunder. Untuk komponen yang tertanam di sebelum trafo ini adalah area primer. Selanjutnya untuk komponen yang tertanam setelah trafo ini adalah area sekunder. Selanjutnya untuk area primer bisa kita lihat di sini terdapat beberapa komponen-komponen. Di antaranya ini adalah elko utamanya, dan di sini adalah IC PWM-nya yang membangkitkan sinyal-sinyal PWM. Di area sini terdapat beberapa triad. Sini ada pendingin. Nah, ini adalah triad teman-teman. Selanjutnya ini untuk input AC 220-nya. Di sini ada sebuah fuse dan masih banyak lagi komponen-komponen yang lain. Selanjutnya untuk area sekunder terdapat beberapa komponen juga. Terlihat di sini ada elko untuk filter tegangan dan ini adalah buzzer. Untuk skematik dan cara kerjanya, di sini adalah input 220 AC. Dari input tegangan ini masuk ke fuse dan selanjutnya masuk ke filter. Dari filter ini kemudian disearahkan oleh beberapa dioda. Di sini ada dioda penyearah, dan setelah memasuki dioda ini tegangan di up menjadi 300 volt yang kemudian diumpan ke elko utamanya. Selanjutnya ditransfer ke trafonya ini, dan trafo ini dibangkitkan sinyal-sinyal PWM oleh IC PWM-nya. Kemudian dari trafo ini mengeluarkan outputnya dan disearahkan oleh sebuah dioda, kemudian difilter oleh elko-elkonya. Selanjutnya ditransfer ke semua komponen di area sekunder. Kurang lebih seperti itu skema dan cara kerja dari modul mesin cuci Polytron untuk tipe ini. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran tegangan. Kita urut tegangan input sampai outputnya, dan untuk menelusuri jalurnya tentunya di area bawah sini. Oh ya, nampaknya di sini sudah pernah dilakukan usaha perbaikan teman-teman, tapi mungkin gagal. Selanjutnya di area bawah ini akan saya coak untuk menelusuri jalurnya dan kita analisa untuk kerusakannya itu ada di mana. Oke teman-teman, untuk kali ini board power supply saya sudah angkat dari posisi aslinya. Untuk jalur di bawahnya seperti ini teman-teman, dan ini untuk casingnya. Di bagian bawah ini terlihat ada beberapa komponen.
Di sini ini adalah chipset utamanya, dan ini ada sebuah IC, mungkin ini IC yang mengontrol relay dan sebagainya. Ada komponen-komponen kecil SMD seperti ini adalah dioda Zener. Begitu juga di sini ada dioda Zener dan beberapa R atau resistor SMD. Mungkin tidak begitu jelas terlihat oleh teman-teman sekalian. Di sini juga ada beberapa transistor SMD. Nah, seperti ini. Dan untuk bagian atasnya seperti yang sudah saya sampaikan di video awal, terdapat beberapa triad, kapasitor, resistor, dan komponen-komponen lainnya. Selanjutnya kita kasih input AC 220 dan kita urut untuk tegangannya seperti apa. Kembali kita kasih input AC 220 di sini. Nah, seperti ini. Kita colokan. Kembali kita ukur untuk inputnya 220 AC apakah sudah masuk. Nah, bisa teman-teman lihat untuk 220 AC sudah masuk. Selanjutnya setelah melalui beberapa komponen filter, dioda, dan lain-lain, tegangan akan di-up menjadi 300 volt masuk di test point elko utamanya. Di sini harus terukur 300 volt, coba kita ukur. Nah, nampaknya di test point elko utamanya sudah hadir 300 volt. Dan langsung coba kita ukur untuk outputnya, apakah ada outputnya. Nah, di sini untuk outputnya memang tidak keluar ya teman-teman. Jadi memang untuk modul mesin cuci ini mati total. Selanjutnya kita kembali cari permasalahan di area primernya. Ya, karena untuk area output sekunder tidak keluar, itu pasti ada permasalahan di area primernya. Kembali kita ukur untuk 300 volt di elko-nya. Nah, sini sudah nyampe. Selanjutnya di IC PWM-nya. Nah, di IC PWM-nya 300 voltnya juga sudah nyampe. Selanjutnya untuk VCC ke IC PWM-nya ini apakah ada? Nah, nampaknya untuk VCC in ke IC PWM-nya sudah hadir 10 volt ya teman-teman, dan itu pun stabil. Tapi untuk output di area sekunder ini belum keluar. Nah, seperti ini. Selanjutnya akan saya telusuri terlebih dahulu untuk kasus ini, sumber permasalahannya itu dari mana. Setelah mendapatkan titik terang, kembali akan saya share ke teman-teman. Lanjut. Untuk kali ini IC PWM yang tadinya terpasang di sini saya angkat teman-teman. Dan inilah IC PWM-nya. Untuk tipenya FSL 106HR. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya untuk datasheet dari IC ini bisa kita lihat seperti ini. Untuk pin 1 adalah ground. Selanjutnya untuk pin 2 adalah VCC atau input tegangan agar IC ini bekerja. Selanjutnya untuk pin 3 adalah feedback dari area sekunder yang terhubung ke optokopel. Untuk pin 4 adalah IPK atau ampere. Selanjutnya pin 5 adalah VSTR. Untuk pin ini harus terhubung ke 300 volt untuk startup. Selanjutnya pin 6, 7, dan 8 adalah drain atau outputnya. Selanjutnya setelah mempelajari datasheet dari IC tersebut, coba kita lakukan pengukuran tegangan di test point ini. Di posisi seperti ini, pin 1 itu adanya di sini. Selanjutnya pin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba kita lakukan pengukuran. Kembali saya colokan dan kita ukur untuk pin out-nya. Untuk test point pertama kita pastikan 300 volt itu hadir. Nah, nampaknya untuk 300 volt di elko-nya sudah hadir, terukur 312 volt. Selanjutnya untuk pin 2. Nah, ini pin 2 untuk VCC in IC-nya belum hadir. Ya, mungkin ini hadirnya setelah IC ini bekerja, teman-teman. Selanjutnya untuk pin 3 feedback, ini pun pastinya belum bekerja karena belum mengeluarkan outputnya. Untuk pin 4 ampere detect, ini pun pastinya belum. Pin 5 adalah 300 volt. Nah, ini pun sudah hadir. Pin 6, 7, 8 ini sama 300 volt juga. Nah, ini sudah hadir. Dari hasil pengukuran ini di pin out IC ini sudah memenuhi syarat. Untuk VCC in ini mungkin hadir setelah IC terpasang dan setelah bekerja. Dari sekian proses di sini untuk IC PWM-nya saya pasang kembali. Ini bisa teman-teman lihat. Selanjutnya di sini saya juga mengganti elko ini.
dan saya pelajari untuk elko ini adalah elko yang mengarah ke VCC in dari IC PWM nya ini teman-teman. Di situ ada dioda, dari dioda itu kemudian masuk ke elko ini, dan dari elko ini kemudian masuk ke IC PWM nya sebagai VCC in nya. Dan ini adalah elko nya teman-teman. Mungkin secara fisik masih terlihat bagus. Untuk ukurannya di sini tertulis 47 UF 50 volt. Dan kalau kita ukur untuk kapasitasnya apakah masih normal, 54 UF, tapi kadang ada kadang hilang ya teman-teman, seperti itu. Nah seperti itu, kadang terukur 55 UF tapi hilang, ada lagi, hilang, ada lagi, seperti itu. Nah tentunya dengan kapasitansi yang seperti itu, untuk input ke IC PWM nya tidak normal ya, karena untuk input tegangan ke IC PWM nya itu membutuhkan tegangan yang stabil. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran tegangan kembali setelah pemasangan IC dan pergantian elko tersebut. Kita kembali colokan. Nah, barusan terdengar suara bip ya teman-teman, dan itu bip dari modulnya ini, padahal saya belum menyentuhnya. Coba kembali kita ukur untuk tegangan 300 volt di elko utamanya. Nah, di sini sudah hadir untuk 300 voltnya. Selanjutnya pin VCC in ke IC-nya. Nah, di sini sudah hadir 9,58 volt dan ini stabil. Langsung kita ukur di outputnya apakah sudah ada outputnya. Nah, bisa teman-teman lihat di area sekunder sudah keluar 5 volt ya teman-teman. Yang tadinya di test pen ini tidak keluar tegangan. Selanjutnya coba kita hubungkan modul displaynya dan kita kembali hidupkan untuk modul mesin cucinya. Untuk kali ini modul display sudah saya hubungkan dan kembali kita hidupkan. Nah, barusan terdengar suara dari buzzer mesin cucinya. Selanjutnya kita tekan tombol powernya. Nah, alhamdulillah teman-teman, untuk displaynya sudah tampil. Untuk touchscreen-nya ini pun sudah merespon. Kita cobain untuk touchscreen yang lain. Nah, ini sudah merespon. Di saat saya setar, di sini ada alarm door seperti ini. Artinya mungkin ada sensor pintu yang ngebaca bahwa pintu ini terbuka. Dari hasil percobaan ini saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Abdul Kodok.